Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai ibadat kita pada hari ini. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta, tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini. Kita ingin mensyukuri segala rahmat dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang menyatukan dan membimbing kita semua pada ibadat sabda ini. Semoga berkat dan refleksi dari bacaan-bacaan yang kita dengar hari ini senantiasa meneguhkan kita untuk semakin teguh dalam iman dan pewartaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita merefleksikan salah dan dosa kita yang pernah kita lakukan dalam hidup harian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu
yang boleh kami rasakan hari ini. Hadirlah bersama dengan kami dan bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat terbebas dari segala kekhawatiran kami dan bisa untuk berserah diri kepadamu terhadap segala kesulitan kami, dan layakkanlah agar bisa bersatu denganmu dalam setiap rencana penyelamatanmu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berani dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurid, pencuri, orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Yesuslah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kamu utus, wartakan sabdamu, warta sukacita dari Bapa-Ku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Di Kau telah bersabda, siapa bersamaku akan menghasilkan buah yang limpah. Terpisah dariku, di Kau akan musnah. Bila bersamaku, di Kau bahagia. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasat saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di depan sebuah jembatan di salah satu kota, duduklah seorang peminta-peminta yang buta. Untuk mencari nafkahnya setiap hari, ia membawa biola tuanya dan pergi ke jembatan itu dan memainkan biolanya untuk mendapatkan rejeki setiap hari. Di depan ia duduk ada sebuah kaleng kosong, di mana dari kaleng itu dia mengharapkan berkat dan rahmat dari setiap orang yang melintas di tempat itu. Pada suatu ketika datanglah seorang pemuda berpakaian rapi, berjubah panjang. Dia datang dan mencoba mendekati seorang kakek tua itu dan mencoba untuk meminta biola dari sang kakek itu. Namun dalam situasi seperti itu, sang kakek pun merasa khawatir dan ragu. Dalam diam, dia tidak memberikan respon apa-apa kepada sang pemuda itu. Namun lama-kelamaan, karena tergerak hati dan kepercayaannya kepada sang pemuda itu, lalu dia berani memberikan biola tuanya kepada sang pemuda itu. Dalam perjalanan waktu, sang pemuda itu menggunakan biola tersebut, lalu mencoba untuk memainkan sebuah lagu yang sangat merdu. Dan bunyi melodi dari biola pun sangat menyentuh hati setiap orang yang melintas di tempat itu. Lama-kelamaan, kaleng tadi menjadi penuh karena setiap orang yang lewat merasa tersentuh dengan alunan musik dari biola sang pemuda itu. Lalu mereka mencoba untuk memberikan sepeser uang yang mereka miliki kepada sang pemuda itu. Di akhir cerita, sang pemuda itu mengatakan terima kasih kepada sang kakek tua itu sambil mengembalikan biola tersebut. Namun sang kakek tua itu bertanya kepada dia, siapakah
saudara. Lalu dalam jawabannya sang pemuda menjawab, saya adalah seorang pejalan kaki yang ingin menikmati hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus penebus, dari ilustrasi ini saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk lebih dalam merefleksikan tentang sabda yang baru saja kita dengar pada hari ini. Dalam Injil dikatakan bagaimana tentang kekhawatiran manusia. Dari ilustrasi tadi digambarkan bagaimana sang kakek tua itu pada awalnya merasa khawatir dan ragu kepada sang pemuda itu. Namun lama-kelamaan tergerak hatinya dan ia mencoba untuk memberikan hati dan kepercayaannya kepada sang pemuda itu. Dan kita semua tahu bahwa dari pemberian diri dan kepercayaan itu memberikan berkat yang berlimpah bagi sang kakek sendiri. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga merasa khawatir. Kita juga merasa tidak percaya, bahkan bukan tidak percaya kepada sesama kita, namun kepada Tuhan pun kadang kita masih merasa ragu dan khawatir. Dalam kehidupan kadang kita bertanya dalam hati, hari ini kami mau makan apa? Misalnya sebagai mahasiswa, kadang karena capek kuliah atau capek belajar atau capek aktivitas di kampus, pulang kos kita menjadi lelah dan kita bertanya, hari ini saya mau makan apa? Mencoba melihat uang dalam dompet, rasanya kurang, tidak bisa beli nasi ayam, hanya bisa beli nasi telur. Ini menjadi hal dalam kehidupan kita yang sering kita rasakan setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Normal bahwa kita mempunyai rasa khawatir dan cemas dalam hidup kita. Namun Yesus pada hari ini mengajak kita semua untuk berserah diri, memberikan diri kita untuk lebih utuh, untuk lebih percaya kepada Tuhan. Karena pada Tuhanlah salah satu harapan kita dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Ketika kita percaya kepadanya, Ia akan senantiasa membalas lebih daripada apa yang kita berikan kepada Dia. Dalam Injil dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan oleh Dia. Kita mencari kerajaan Allah, itu berarti bahwa kita mencoba untuk maju lebih dekat dengan Allah. Kita mencoba untuk membangun sebuah relasi yang intim dengan Allah. Karena dalam relasi yang intim dengan Allah, kita menjadi yakin dan percaya bahwa kita akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, ketika kita menempatkan rasa percaya itu lebih tinggi kepada Tuhan, maka kita pun akan selamat. Ketika kepercayaan itu menjadi berkurang kepada Tuhan, maka apa yang telah kita imani pun akan membuat kita menjadi kurang percaya dan berpaling kepada Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk lebih membuka diri, lebih membuka hati untuk percaya pada penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Entah itu dalam keadaan sakit, apalagi dalam situasi kita saat ini ketika pandemi COVID yang terus-menerus menggerogoti hidup kita, yang terus-menerus menggelisahkan, bahkan mengkhawatirkan kita, membuat kita seolah-olah tidak berdaya menjalani rutinitas kehidupan ini. Namun yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kita dan senantiasa menyertai kita
dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan adalah cinta yang tulus, cinta yang suci, yang senantiasa ada bersama kita dalam situasi apapun. Dia tidak pernah mengingkari janji. Meskipun manusia selalu mengingkari janji, namun Tuhan tetap tulus dan tidak pernah mengingkari janji. Semoga Tuhan beserta kita. Amin. Marilah kita mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun tempat nantian, pada hari 3 bangkit dari orang mati. Ia naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia mengangkat salibnya setiap hari, tetapi ia tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya. Bagi semua kaum beriman, semoga mereka yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban jamuan Ekaristi memperoleh buah perdamaian dan cinta kasih. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berperilaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam keterbedaan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan lindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kita dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita semakin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bapa kami yang mereka berdampak, bagi kami yang mereka berdampak COVID-19. Ya Bapa yang Maha Baik, berikan semangat kepada semua orang yang berdampak COVID. Semoga agar bisa kembali bersyukur dan memulai serta menyesuaikan diri dengan dunia sekarang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kakak-kakak kami, Kak Gersom Frendi Haga dan Kak Magdalena Nina Mendali. Ya Bapa yang baik, berikanlah kepada mereka istirahat yang tenang, dan semoga mereka menjadi pendoa bagi kami dan keluarga mereka, serta persatukanlah mereka dengan para kudus di surga. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami semua sepanjang ibadat ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kami di masa yang mendatang. Berkatilah juga komunitas IKNA agar tetap menjadi komunitas yang membawa berkat bagi sesama yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.